Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, aktivis 98 Ubedillah Badrun meminta kepada Mabes TNI untuk transparan dan terbuka terkait informasi penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras bernama Andri Yunus, di mana Andri Yunus saat ini mengalami luka usai penyiraman air keras. Dan kemarin juga Mabes TNI sudah mengumumkan 4 anggota BAIS ini terlibat dalam aksi penyiraman tersebut, dan motifnya sendiri ini TNI masih terus didalami. Dan Ubedillah juga meminta kepada TNI bahwa ini bukan lagi zaman Orde Baru, karena memang saat ini adalah zamannya digitalisasi yang setiap informasi itu sangat mudah didapatkan. Dan ia juga meminta kepada pihak-pihak TNI ataupun Denpom Jaya ini untuk mencari aktor intelektual dari penyiraman air keras tersebut. Demikian, kembali ke studio. Markas Besar, Mabes, TNI telah merilis 4 oknum anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI terlibat dalam penyiraman Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus beberapa waktu lalu. Sejumlah pihak pun meminta kepada Mabes TNI untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas dan transparan. Aktivis Reformasi 1998, Ubedillah Badrun mengatakan, pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus harus menjadi titik balik kejujuran militer. Ia menyatakan, saat ini merupakan era digitalisasi sehingga keterbukaan informasi paling diutamakan dalam kasus tersebut. Ubedillah meminta agar oknum prajurit TNI tersebut diberi sanksi berat jika terbukti menyiram Andri Yunus dengan air keras. Menurutnya, penegakan hukum tanpa pandang pangkat di internal institusi sangat diharapkan oleh masyarakat. Terakhir, Ubedillah mengatakan bahwa kasus ini sebagai ujian bagi institusi TNI agar tidak gunakan pola lama dalam menyerang aktivis. Terlihat memang satu proses upaya pembunuhan berencana yang dugaan kuatnya. Maka sebetulnya jangan buru-buru juga tentara kemudian memframing atau menggiring bahwa ini perkara penganiayaan. Ini bukan penganiayaan. Ini bukan sesuatu yang biasa, bukan penganiayaan biasa. Tapi ini diduga kuat ada motif pembunuhan berencana. Karena itu harus merujuk ke pasal yang menyangkut pembunuhan berencana. Nah, kemudian yang kedua, ini tentara mesti hati-hati ya. Karena era sekarang bukan era lagi zaman Orde Baru. Ini era digital society yang memungkinkan semua hal bisa dibongkar. Jadi saya kira mesti menjadi momentum penting untuk tentara jujur. Ya, siapa aktor yang intelektual di balik ini? Kalau aktornya adalah bagian penting dari tentara, yang beri sanksi berat. Nggak apa-apa, itu kan sejarah kelam yang harus ditelan oleh mereka. Sama juga ketika para jenderal polisi di penjara ya, yang beberapa tahun lalu. Jadi menurut saya sudah waktunya kita harus berubah. Jangan lagi menggunakan pola-pola yang lama. Komnas HAM juga sih sampai saat Kira Komnas HAM mesti inisiatif untuk membuat tim pencari fakta ya, versi Komnas HAM, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Bahwa Andri adalah aktivis yang menyampaikan hak-hak bersuara, termasuk dalam civil liberty, dan civil liberty itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, ketika civil liberty kemudian terganggu, Komnas HAM berhak untuk melakukan upaya membongkar ini semua. Jadi ini masuk juga dalam kategori pelanggaran HAM sebetulnya. Saya kira Komnas HAM juga perlu diingatkan bahwa ini penting karena ini sudah menjadi perhatian internasional. pertama tadi kayak seperti yang disampaikan bahwa harus ada tim pencari fakta supaya bisa mengulas persoalan ini dari mulai eksekutor sampai aktor intelektual. Kedua, kan Presiden sudah memandatkan Polri untuk mengusut persoalan hukum terkait penyiraman Andri Yunus. Yang sebagaimana kita tahu akhirnya pelakunya kan ini eksekutornya tentara. Ini pasti akan jadi konflik of interest sehingga nanti memperlambat pengungkapan aktor intelektual. Makanya saya minta DPR itu harus turun tangan. Karena ini melibatkan dua institusi, yaitu Polri sebagai penegak hukum, tentara TNI sebagaimana anggotanya yang melakukan penyiraman. Nah, ini DPR harus bisa menengahi supaya proses ini cepat.
entah itu nanti bentuknya pansus atau apa. Kan DPR sendiri setahu saya punya Dewan Pengawas Intelijen DPR ya, dipimpin Prof. Dasko kan. Nah itu harus kita mendukung supaya turun, supaya bisa ketahuan nih dari eksekutor sampai intelektual atau intelektualnya siapa. Karena kalau kita berharap pada dua lembaga ini pasti tarik menarik gitu. Kayak perlu yang lebih besar seperti DPR yang turun. Jangan lupa subscribe ya.